Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 36 sampai ke-43. Judul renungan kita pada hari ini adalah konsumsi dan kontribusi. Tuhan menciptakan manusia sebagai sarana penerima berkat darinya, namun demikian, Dia juga menciptakan manusia sebagai sarana penyalur berkat bagi orang lain. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan atau keinginan diri sendiri, Tuhan rindu kita memperhatikan kehidupan orang lain. Saat dunia lantang berseru, ambil semua yang bisa Anda dapat, Tuhan berbisik, bagikan sebagian yang kau terima dariku kepada orang lain yang membutuhkan. Sulitkah hal ini kita lakukan? Tidak. Sekiranya kita menyadari segala yang kita miliki, bukan milik kita sendiri, melainkan pemberian Tuhan. Tuhan Sang Pemberi rindu kita tak sekadar mengkonsumsi, tapi juga berkontribusi. Dorcas adalah teladan seorang yang menjawab kerinduan hati Tuhan. Faktanya, firman Tuhan tidak menyebut Dorcas sebagai seorang kaya atau miskin. Dia disebut sebagai perempuan yang banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Segala berkat yang Dorcas terima dari Tuhan tak habis untuk konsumsi diri sendiri, tapi dia kontribusikan sebagian untuk membantu para janda yang berkekurangan. Dan tidak heran orang-orang menginginkan Dorcas hidup lebih lama di dunia ini. Tidak salah kita mengharapkan kelimpahan berkat dari Tuhan. Tidak salah pula kita menikmati berkat-berkat daripada Tuhan. Hanya saja, jangan pernah kita melupakan orang-orang sekitar kita yang membutuhkan bantuan. Alih-alih seragam mengkonsumsi, milikilah hati yang mau berkontribusi. Tak perlu khawatir, kebahagiaan kita tidak akan berkurang, tetapi justru bertambah-tambah. Ingatlah firman Tuhan mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Hari ini selain mengkonsumsi berkat, mari kita bersedia berkontribusi. Ada kebahagiaan sejati yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang seimbang mengkonsumsi dan mengkontribusi berkat. Tentang Kisah Para Rasul. Kita baca Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat yang 36 sampai ke 43. Di Yope ada seorang perempuan yang bernama Tabita, dalam bahasa Yunani artinya Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Tetapi waktu itu dia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, dia dibawa ke ruangan atas. Dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berbaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, dia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyama kulit. Jadi status Tabita, hari ini kita belajar status Tabita itu adalah murid Kristus. Nah, kalau seorang murid istimewanya apa? Istimewanya begini ya, dikatakan bahwa dia adalah seorang murid perempuan. Jadi pengikut Tuhan itu statusnya sama dengan murid. Murid ini sangat penting karena apa? Diidentikan dengan pengikut Kristus yang harus mau belajar. Murid itu ada gurunya pasti. Dan murid pasti akan melakukan namanya kegiatan belajar mengajar. Nah, jikalau saudara sudah mengaku diri saudara adalah pengikut Kristus, pertanyaannya, apakah saudara sebagai pengikut Kristus juga sebagai murid Kristus dalam pengertian mau belajar firman? Saya ulangi ya. Saudara mengaku diri Anda adalah pengikut Kristus. Oke. Amin. Saudara ke gereja, amin. Permasalahannya,
apakah di dalam diri saudara ada kerinduan sebagai pengikut Kristus, juga sebagai murid Kristus yang mau belajar tentang Dia, mau belajar firman-Nya senantiasa. Maukah seperti itu? Terus kemudian hal yang berikutnya adalah yang perlu disoroti, perempuan itu, maksudnya Tabita itu ya, banyak sekali berbuat baik dan memberikan sedekah. Jadi begitu orang percaya pada Yesus, tetapi orang tersebut tidak berhenti berbuat baik. Maksud saya itu begini, seringkali banyak kita tuh kepastian keselamatan dalam Yesus, oh ya sudah pasti selamat, maka tidak perlu berbuat baik. Nggak bisa seperti itu. Saudara, memang di dalam Yesus Kristus keselamatan hanya melalui iman saja. Perbuatan baik tidak memberikan sumbangsi apapun. Tetapi bukan berarti ketika perbuatan baik tidak memberikan sumbangsi apapun dalam keselamatan, maka perbuatan baik tidak perlu dilakukan dalam mewarnai kehidupan kita. Tidak. Perbuatan baik perlu dilakukan supaya menjadi kesaksian bagi setiap orang yang melihat, supaya setiap orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus itu menjadi percaya, karena kita sebagai orang yang merefleksikan kasih Kristus kepada orang yang belum percaya. Oke? Jadi motivasi berbuat baik bukan karena ingin masuk surga, tetapi sebagai wujud implementasi gambar dan rupa Allah yang sudah dipulihkan. Oke? Orang baik tidak selalu umur panjang. Ya. Jadi orang ini baik, Tabita ini, tapi mati. Ya. Nah, ada satu kata bijak yang mengatakan gini. Yang terpenting itu bukanlah seberapa lama kita hidup. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita hidup, kita sudah berkontribusi apa terhadap dunia di mana kita hidup. Jadi umur panjang dan perbuatan baik tidak selalu berbanding lurus. Tuhan juga tidak pernah menjanjikan umur panjang pada setiap pengikutnya yang berbuat baik. Yang Tuhan janjikan itu lebih hebat dari sekedar umur panjang. Karena kalaupun umur panjang, toh juga akan mati, bukan? Yang Tuhan janjikan itu melampaui daripada kematian, yaitu hidup kekal dan jaminan keselamatan. Saudara perhatikan ini baik-baik ya. Tuhan tidak pernah janjikan umur panjang. Tetapi yang Tuhan janjikan jauh lebih besar dan lebih hebat dari umur panjang. Yaitu apa? Kehidupan setelah kematian. Dan jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Oke? Nah, di sini kita juga belajar Petrus itu begitu dengar kabar itu langsung berkemas berangkat bersama-sama dengan mereka. Ya ini pindah kota di peta kelihatannya dekat ya, tapi kalau jalan kelihatannya ya lumayan jauh nih ya. Yope dan Lida itu di kota ini ya. Jadi dekat Yope dan Lida ini kira-kira di bagian tengah daripada Israel Utara dan Israel Selatan. Israel Utara nih yang ini ya, Danau Tiberias atau Kineret karena bentuknya seperti harfa. Sedangkan ini adalah Laut Mati, naskah-naskah Laut Mati banyak ditemukan di sini. Yerusalem sekitar sini ya. Oke. Nah, hal yang perlu disaksikan di sini adalah Petrus selama dirinya masih kuat itu tetap melayani Tuhan. Saudara, saya mau kesaksian sedikit ya. Pada waktu saya pernah pergi ke Yordania ya, dari tur ke Israel gitu ya. Terus pembimbing saya ini waktu itu bincang-bincang sama saya ngomong, besok kan hari Minggu. Itu apakah pelayanan Bapak digantikan oleh orang lain? Karena kan habis ini kita mengalami penerbangan yang ya lumayan jauh lah ya. Lumayan jauh ya, kurang lebih 8 jam lah, kurang lebih itu. 8 jam lebih ya, mungkin 10 jam mungkin ya. 8 jam itu dari Arab. Iya, dari Arab. Kemudian belum pulang dari Jakarta ke Surabaya. Itu 1 jam lagi. Belum waktu transitnya, nunggu lagi. Nah, ternyata dia jawabannya mengagetkan ya. Dia ngomong, saya tetap besok akan khotbah. Saya tanya, loh kenapa aku gak mau digantikan sama yang lain? Toh
pasti jemaat juga memahami Bapak barusan berangkat dari Israel atau pulang dari Israel. Ya, jawabannya seperti ini ya. Saya ingat persis. Selama badan saya kuat untuk melayani Kristus, maka selama itu pula saya akan giat segiat-giatnya untuk melakukan yang terbaik, khotbah yang terbaik untuk Tuhan. Padahal kemarinnya ya itu dari Yordania, tapi besoknya sudah di Surabaya dan khotbah 3 kali dalam 1 hari. Saudara, luar biasa ya seperti ini ya. Ya seperti Petrus ini ya. Ada kesempatan tetap melayani. Nah di sini katakan mujizat terjadi. Ya. Nah, yang perlu kita luruskan di sini adalah gini. Mujizat itu tidak terjadi setiap hari. Tetapi yang terjadi setiap hari itu adalah penyertaan Tuhan. Itu terjadi setiap hari, menyertai kita. Karena seringkali kita gagal membedakan antara mujizat dengan penyertaan Tuhan. Ya. Jadi mujizat kalau di dalam Alkitab itu terbagi dalam 4 periode besar. Yaitu pada waktu zamannya Musa, zamannya Elia dan Elisa, zamannya Tuhan Yesus, dan zaman para murid abad pertama. Ya. Jadi bedakan antara mujizat, karena mujizat itu sifatnya adalah melawan hukum alam. Itu mujizat. Jadi contohnya, Yesus berjalan di atas air. Nah itu mujizat. Ini kita lihat ya. Nah ini ya. Yesus berjalan di atas air. Nah ini mujizat. Ini ya. Yesus berjalan di atas air. Ini mujizat. Terus tujuan daripada mujizat ini itu adalah orang-orang di dalam perahu itu nantinya menyembah dia dan berkata sesungguhnya engkau adalah anak Allah. Jadi anak Allah itu sama dengan Allah. Di Yohanes 5 ayat 18 itu dikatakan bahwa anak Allah itu sama dengan Allah. Yesus dengan menyebut dirinya sebagai anak Allah mensetarakan diri dengan Bapaknya. Itu artinya anak Allah seperti itu. Jadi secara tidak langsung menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi mujizat terjadi tujuannya untuk menyatakan to declare a Jesus as a God. Itu penting sekali. Ya. Kemudian kembali ke sini yaitu beda antara mujizat dan penyertaan Tuhan. Saudara, saya cerita ya, cerita ini mungkin beberapa orang sudah pernah dengar, tetapi saya ulangi lagi. Jadi suatu saat saya itu sama teman-teman kantor diundang untuk ke sebuah pernikahan di Kediri. Nah, di tengah perjalanan itu dulu belum ada tol seperti sekarang ya. Jadi lewat jalan biasa. Dan agak jauh kan dari Surabaya ke Kediri. Jadi kami harus ngisi bensin gitu ya. Nah, dulu ada kijang, itu kan ada kijang yang bensin sama solar. Nah, kemudian tanpa sengaja teman saya itu mengisi bensin itu diisi solar gitu ya. Dan akhirnya mobilnya ini ngelitik. Jadi mesinnya kelitik gitu. Akhirnya berhenti. Mesinnya berhenti. Dan yang terjadi adalah waduh gimana ya nih ya. Nah, luar biasanya ketika mobil ini berhenti karena mesin ngelitik itu, kan terpaksa didorong toh. Tidak jauh beberapa meter di depan maupun di belakang itu dua-duanya ada bengkel. Jadi depan ada bengkel mobil, belakang juga ada bengkel mobil. Seolah-olah mau pilih mana, depan atau belakang. Akhirnya kami pilih depan ya. Kami dorong ke depan. Terus kemudian ditap solarnya kemudian diisi bensin lagi. Dan luar biasanya ketika mobil ini jalan sampai ke Kediri tidak ada bengkel lagi. Artinya kalau misalnya mobil ini gelitik mesinnya setelah lewat daripada spot itu, yang terjadi adalah kami mungkin tidak akan pernah bisa ke pesta pernikahan di Kediri itu. Pertanyaannya gini, ini masuk mujizat atau penyertaan Tuhan? Saudara kalau perhatikan daripada cerita saya,
tidak ada suatu kejadian pun di dalam cerita ini yang melawan hukum alam, seperti Yesus berjalan di atas air, seperti air berubah menjadi anggur, seperti itu. Tidak ada satupun tentang melawan hukum alam. Tetapi yang terjadi adalah peristiwa di mana penyertaan Tuhan memang dahsyat luar biasa. Karena dia mampu menjaga daripada mobil ini untuk berhenti di tempat tepat di mana mobil ini perlu untuk berhenti. Yaitu depan bengkel, belakang bengkel. Saudara nangkap maksud saya? Jadi ini adalah penyertaan Tuhan. Bukan mujizat dari Tuhan. Kalau mujizat itu melawan hukum alam. Oke. Nah ayat 41, Petrus itu memegang tangannya maksudnya tangan Tabita ini. Kemudian panggil tuh yang orang-orang kudus. Orang-orang kudus tuh maksudnya ya murid-murid Yesus beserta dengan janda-janda. Untuk menunjukkan perempuan ini sudah hidup. Untuk menunjukkan bahwa ini bukti kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Jadi sesembahan yang sejati itu hanya pada Tuhan saja ya. Bukan pada yang lain. Ketika Petrus menyembuhkan, yang dimuliakan itu Tuhan. Bukan orangnya menyembah Petrus. Sekalipun apa yang dilakukan Petrus itu luar biasa dahsyat. Karena membangkitkan orang mati. Tidak setiap hari loh ada orang mati itu bangkit. Setiap hari ya bingung ya teman ya. Nah. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Tetapi tetap yang disembah itu bukan Petrus. Yang disembah adalah Tuhan saja. Sekalipun Petrus melakukan hal-hal yang luar biasa. Nah ini kontras dengan ini ya. Nah ini ya. Saudara pernah tahu nih ya. Saya penggemar sepak bola ya. Saya juga suka Maradona. Tetapi fakta yang saya baca ini mengagetkan. Karena ada yang namanya Iglesia Maradoniana. Gereja pemuja Diego Armando Maradona. Jadi gereja ini memiliki simbol D10S. Itu kalau sekilas itu dibaca Dios. Dios itu adalah bahasa Spanyol untuk Tuhan. Dan angka 10 itu merupakan nomor punggungnya Maradona. Nah, herannya lagi gereja ini juga punya hari Natal. Dan Natalnya karena yang disebut Tuhan itu Maradona, maka Natalnya itu tanggal 30 Oktober, tanggal kelahirannya Maradona. Kemudian lucunya ada Paskanya juga, Paskah Maradona namanya. Dirayakan tanggal 22 Juni. Kenapa kok tanggal 22 Juni? Karena tanggal itu Maradona melakukan aksi gol tangan Tuhan ke gawang Inggris di perempatan final Piala Dunia 86 yang akhirnya Argentina juara. Saudara merasa ini kelewatan apa enggak ya? Saya kok merasa ini jauh-jauh kelewatan. Memang benar Maradona melakukan hal yang luar biasa. Bawa Argentina itu juara. Membawa klub yang namanya Napoli itu juara 2 kali Liga Italia. Yang setelah itu setahu saya tidak pernah juara lagi ya. Jadi orang ini luar biasa memang. Mungkin orang-orang anggap dia dewanya sepak bola gitu ya. Tetapi sedewa-dewanya dia ya tidak patut untuk dibuat sebuah gereja kan gitu. Karena dia itu bukan Tuhan. Dan dia barusan meninggal baru-baru ini di usia umur 60 tahun. Jadi ini kontras dengan Petrus. Kalau Petrus sekalipun dia itu bisa membangkitkan orang mati, tetapi bukan dia yang jadi pusat utama, tetapi tetap Tuhan. Ini ya tujuannya ya 42 ya. Peristiwa itu kebangkitan Tabita itu nyebar seluruh Yope. Akibatnya apa? Apakah nama Petrus ditinggikan? Enggak. Banyak orang jadi percaya kepada Tuhan. Itu yang terjadi. Jadi inilah tujuan mujizat itu dilaksanakan. Supaya banyak orang percaya kepada Tuhan. Kalau mujizat terjadi hanya untuk kepentingan penerima mujizat, maka itu bukanlah tujuan original daripada mujizat diperlakukan. Jadi mujizat itu berlaku, ada, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan daripada orang-orang penginjilan bagi orang-orang yang belum percaya pada Tuhan. Oke, itu saja dari saya. Tuhan Yesus memberkati.